Jangan lupa yang belum baca dari episode 1 silahkan ke playlist lalu pilih episode 1, oke? Biar nyambung gitu ya. Oke, gak usah lama-lama ya, anyang-anyang dulu. Malam ini merupakan malam terakhir kami tidur bersama. Itu artinya selama seminggu ke depan Adi akan tidur bersama Melati. Meski aku belum yakin tentang perasaanku padanya, namun satu yang pasti aku merasa kehilangan dan cemburu tentu saja. Adi adalah suamiku yang kemudian menikah lagi dengan Melati. Tapi masalahnya di sini Adi tak mencintaiku. Aku sedang berdiri di balkon kamar, menatap pekatnya langit yang ditaburi bintang-bintang. Setelah makan malam tadi, aku bergegas masuk ke kamar, memberi waktu pada Adi dan Melati untuk menghabiskan waktu berdua. Meski hati tak rela, tapi toh aku tetap melakukannya. Setidaknya aku berkaca pada Melati yang selalu berusaha mendekatkan Adi padaku. Adi tiba-tiba sudah berada di sampingku, turut menatap langit di atas sana. "Ayo tidur," ajak Adi lantas mengulurkan tangannya. Aku menatap tangannya ragu, namun akhirnya meraihnya juga. Kami berjalan dengan jemari saling menggenggam, beriringan memasuki kamar. Dan malam ini ditutup dengan kecupan ringan pemberian Adi di bibirku. "Pagi Marta." "Pagi Anjelir," balasnya. "Jadi ada berita apa pagi ini? Kayaknya lagi happy banget deh." Marta memang paling bisa membaca ekspresiku. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Malu rasanya. Di parkiran. "Bisa kita bicara?" Aku hendak memutar kontak motor matiku saat sebuah suara menginterupsi. Ferdi, lelaki itu telah berdiri tepat di samping motorku menatapku sendu. Sudah berhari-hari kami memang tidak bertemu, hanya sesekali melihat sekilas saat di musola atau di kantin. Selebihnya kami tak pernah bertegur sapa. Aku lebih suka seperti ini karena tak mau juga menimbulkan fitnah jika terlalu dekat dengan Ferdi. Dan disinilah akhirnya kami berada di sebuah kafe bergaya retro tak jauh dari tempat kerja kami. Kami terdiam beberapa saat hingga minuman yang kami pesan tersaji di hadapan kami. Terdengar helaan napas Ferdi. "Aku melihat suami kamu dengan wanita lain beberapa kali." Ferdi memberi jeda, memandangku, mencoba melihat seperti apa ekspresiku. Namun aku hanya menampilkan senyum tipis. Tak terkejut karena aku bisa menebak siapa wanita itu. "Mungkin yang kamu lihat adalah Melati, istri keduanya," jelasku. Ferdi terpengeranga. Tepat terkejutnya ia mendengar penjelasanku. "Aku pikir malam sewaktu kamu ke kos, kamu sudah mengetahui hal itu." "Oh, aku kira kamu hanya bertengkar dengannya, makanya kamu pergi dari rumah dan menyewa kamar kos. Ternyata kamu mencintainya." Aku tertegun dengan pertanyaan. Ya Tuhan, kenapa Ferdi harus menanyakan itu? Ferdi tersenyum tipis. "Baiklah, itu artinya aku memang harus mulai membuang perasaan ini. Semoga kamu bahagia di pernikahan kalian." Aku terdiam, ragu untuk menjawab. Pulang kerja, rumah masih sepi dan lampu masih gelap saat aku pulang. Di garasi, mobil Adi juga tak nampak. Mungkinkah Adi dan Melati pergi bersama? Kemana mereka pergi sampai semalam ini? Seusai mandi kulangkahkan kaki menuju dapur untuk membuat susu hangat. Sampai akhirnya tepat saat jam dinding mengarah pada pukul 10, suara deru mobil memasuki garasi. Tak lama terdengar salam dari dua orang yang juga menghuni rumah ini. Saat ini pandanganku tertuju pada penampilan mereka berdua. Adi memakai kemeja biru dan celana kain slim fit dan sepatu loafers. Rambutnya dirapihkan ke belakang. Tak lupa jam tangan bermerek di pergelangan tangannya. Sementara Melati memakai dress berbahan brokat senada dengan kemeja Adi. Benar-benar pasangan serasi. Seperti rasa cemburu kemudian muncul. Ya, aku cemburu melihat betapa serasinya Adi dan Melati.
Esok pagi seperti biasa kami sarapan bersama. Melati yang menyiapkan sarapan untuk kami bertiga, sandwich dan jus sayur. Saat itu mataku tertuju pada jari manis Melati. Di sana telah tersemat cincin emas putih dengan permata di bagian tengahnya. Yang kuyakini itu sebuah berlian karena kilonya berbeda. Cincinnya bagus, Mel, pujiku. Memang kenyataannya cincin yang dipakai bagus, simpel tapi elegan. Melati dan Adi saling melirik. Aku mengerutkan kening, bingung pada sikap keduanya yang mendadak salah tingkah. Hadiah dari tantenya sewaktu pernikahan kami, cuma baru dipakai sekarang, sahut Adi memotong kalimat Melati. Hadiah pernikahan semewah itu. Ingin ku tak percaya tapi tak enak hati. Akhirnya aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Setelahnya kami berangkat bersama. Adi mengantarku lebih dulu lalu setelahnya mengantar Melati. Anyelir, bisa ke ruangan saya sebentar? Bularas berbicara masih di ambang pintu ruangku. Aku berpandangan dengan Marta sebentar, mendadak dadaku berdebar. Sepanjang jalan menuju ruangan beliau, pikiranku berkelana, mengingat-ingat barangkali aku sudah melakukan kesalahan tetapi terlambat menyadarinya. Hingga akhirnya kami sampai di ruangan beliau. Ini betul suamimu? Tanyanya ragu-ragu. Aku mengambil ponsel dari tangan berkulit putih susu itu. Mataku seketika melebar melihat pada dua sosok yang ada di sana. Meski lampu di ruangan yang kutebak seperti di sebuah restoran itu tidak begitu terang, namun dapat kupastikan kedua orang di foto tersebut adalah Adi dan Melati. Terlihat dari pakaian dikenakan mereka semalam. Entah apa yang sebenarnya terjadi semalam. Adi bilang mereka baru saja menghadiri pesta sepupunya Melati. Namun di foto itu lagi-lagi harus kurasakan nyeri di dasar sana. Bahkan ketika aku perhatikan lagi, ada sebuah kue tart dengan lilin berbentuk angka 23 yang bertuliskan Happy Birthday Melati. Inginku mengatakan bukan, tapi Bularas sudah pernah bertemu dengan Adi sewaktu syukuran pernikahanku dengannya, juga saat family gathering. Ingin mengiyakan, tapi aku merasa malu. Bukan malu karena aku dimadu, tapi karena sikap tak adil Adi kepadaku dan lebih condong pada Melati. Aku mengangguk, malu juga sedih. Adi sudah berjanji akan bersikap adil pada kami, tapi kenyataannya Melati pun. Aku tidak habis pikir mereka berdua akan membohongiku sedemikian rupa. Tuhan, ya Allah, sakit banget rasanya. Mulutku mendadak terkunci. Susah payah mengatur napas agar air mataku tidak tumpah di hadapan Bularas. Dia madu saya, Bu. Jawabku tergagap. Apa? Bularas bahkan berdiri dengan mata melotot mendengar jawabanku. Sementara aku entah mengapa sulit sekali menahan titik-titik bening yang akhirnya memaksa mengalir pipi. Bularas menghampiriku, memelukku erat, yang kini justru menangis terseduh. Akhirnya, waktu 1 jam kuhabiskan untuk bercerita banyak padanya. Semuanya tanpa ada yang kututupi. Iya, Bularas di balik sosoknya yang tegas dan terkesan galak, ia adalah atasan sekaligus pendengar yang baik. Adi tidak menjemputku sore ini. Beberapa menit lalu ia mengirimkan pesan jika tak bisa menjemput karena sedang ada pertemuan dengan klien. Aku sampai di rumah bertepatan dengan Melati yang juga baru saja sampai. Ya Allah, kenapa bisa semenyesakkan ini? Ulang tahunku sebulan lalu bahkan Adi tak mengingatnya, apalagi mengajakku dinner spesial dan memberiku kado. Hanya lirik, jangan mimpi. Iya, kata Adi capcay buatan kamu enak. Dia pengen dimasakin lagi, tapi rasanya sungkan mau bilang. Tiba-tiba aku merasa tertampar karena sudah terlalu lama tidak memasak untuk Adi. Tunggu,
Aku sekarang sedang marah padanya, bukan? Karena Adi dan Melati sudah berbohong. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah, Nyek. Kami makan malam bersama. Suami kami itu tengah merencanakan untuk melebarkan cabang kafenya di Bali. Aku tersenyum simpul menanggapinya, sementara Melati tersenyum lebar. Ia bahkan sudah membayangkan akan bisa sering liburan ke Bali. Boleh nitip? Adi tiba-tiba sudah di dekatku mengeluarkan piring kotor dan aku menerimanya tanpa menatap wajahnya. Sayang, aku ke kamar dulu ya, pamitnya pada Adi. Hanya tinggal kami berdua di dapur ini. Adi masih berdiri di sisiku. Aku berdehem untuk mengelai rasa gugup berdekatan dengannya. Bukan ku tak tahu sejak tadi Adi menatapku, tapi aku milih mengacuhkannya. Sekarang dari sudut pandangnya Adi. Selesai menyantap makan malam, ku susul istri pertamaku ke dapur. Selain membawa piring kotor, juga untuk mengobrol dengannya meski hanya sebentar. Anyelir memang lebih banyak diam semenjak aku memutuskan untuk menikahi Melati. Namun aku tak ambil pusing. Ia hanya cemburu dan ku yakin dengan berjalannya waktu, ia akan menerima kenyataan bahwa istriku bukan hanya dia satu-satunya. Namun sejak kembalinya Anyelir dari kos, aku berhasil membuat senyumnya kembali dan membuatnya tidak lagi pendiam. Meskipun masih irit bicara, namun malam ini ia kembali diam. Bahkan saat aku dan Melati membicarakan tentang Bali, ia hanya tersenyum tipis tak menanggapi percakapan kami. Aku hendak bicara saat sebuah suara kemudian menahan ucapanku. Sayang, aku ke kamar dulu ya. Aku mengangguk pelan, lalu kulihat tubuh Melati menghilang menaiki tangga dan masuk ke kamar. Tinggallah kami berdua di ruangan ini. Aku masih menatapnya, memperhatikan gerakan tangannya menyapu dan membilas piring. Ku dengar ia berdehem. Entah karena apa, masih tanpa menatapku, ia mengeringkan tangannya lalu berbalik. Beranjak meninggalkanku sendirian di ruangan ini tanpa menyapaku sama sekali. Ini dari sudut pandang Adi. Sudah seminggu aku dan Anyelir tidak bertegur sapa. Bahkan pada Melati pun dia sedikit menjaga jarak. Aku juga merasa enggan bertanya mengapa dia mendiamkanku. Bahkan saat aku mengantar jemputnya, tak terlontar dari bibirnya ucapan terima kasih untukku seperti biasanya. Sempat aku bertanya pada Melati tentang diamnya Anyelir pada kami, tapi istri keduaku itu hanya menggeleng, tidak tahu menahu. Sore ini aku kembali mengarahkan kemudi menuju tempat kerja Anyelir. Menjemputnya seperti biasa. Sudah 10 menit aku menunggu sambil melihat grafik penjualan kafe cabang di Bandung yang menukik tajam membuat kepalaku berdenyut nyeri. Kualihkan pandanganku dari MacBook ke kaca mobil. Seorang gadis yang ketahui sebagai teman Anyelir berdiri di samping mobilku. Akhirnya aku keluar menghampiri gadis itu. Biasanya mereka selalu keluar bersama meskipun mengendarai motor sendiri-sendiri. Oh, bisa kita bicara sebentar? Banyak hal yang ingin tanyakan pada Marta. Kalau Mas Adi mau tahu jawabannya, kenapa Anyelir pergi? Kejar dia, Mas. Bukan justru tanya saya. Aku terenyak mendengar jawaban gadis berkacamata ini. Sedikit rasa bersalah menghampiriku karena justru mendiamkan Anyelir yang lebih dulu mendiamkanku. Selesai Marta mengatakan itu, aku segera mengarahkan kemudi menuju rumah. Sepanjang perjalanan menuju rumah, aku diliputi perasaan bersalah, juga penasaran dengan penyebab diamnya Anyelir. Bersyukur saat aku sampai, motor milik Anyelir sudah terparkir di garasi rumah. Aku bergegas menuju kamar, karena di ruang tengah tak nampak sosok yang tengah ku cari. Entah karena apa aku menyusulnya diiringi perasaan khawatir. Biasanya aku tak peduli apapun yang terjadi dengannya. Seperti saat dia memilih mengekos, jika bukan karena Melati yang merengek agar aku menyusulnya, tak akan aku jemput dia dan memintanya pulang ke rumah. Aku menuju kamarnya untuk memastikan keberadaan Anyelir. Dan tepat saat ku buka pintu kamarnya, aku disuguhi pemandangannya membuatku meneguk.
Ludah berat. Sekarang kita beralih ke sudut pandangnya si Anyelir. Cemburu dan iri karena laki-laki, Adi hanya menunjukkan rasa sayangnya pada Melati. Sungguh bukan aku tidak menyetujui poligami, tetapi aku hanya tak menyukai sikap Adi yang cenderung sayang hanya pada salah satu istrinya. Sore ini Adi kembali menjemputku. Pajero putihnya sudah terparkir di depan gerbang tempat kerjaku saat aku keluar. Namun aku memilih pulang sendiri dan meminta pada Marta untuk memberitahunya. Kuputuskan mandi setelah tubuh lebih rileks, melepas kerudung, lalu melepaskan ikatan rambut dan perlahan kutanggalkan kemeja motif polkadot yang sejak tadi pagi kukenakan. Menatap pantulan diri pada cermin di depanku dengan hanya menggunakan bra. Tepat saat itu pintu terdorong dari luar. Aku terloncat kaget hati sosok Adi dengan kelopak mata yang besar berdiri di ambang pintu kamarku. "Kamu?" Hartiku, kurai selimut untuk menutupi tubuh atasku yang terekspos. Tubuh bagian atas Anyelir terpampang nyata di depanku. Kulitnya yang kuning langsat dengan rambut hitam legam tergerai membuat naluri kelakianku bereaksi. Aku memang sudah terbiasa melihat tubuh polos wanita. Ya, tubuh siapa lagi kalau bukan tubuh Melati. Tapi ini berbeda. Anyelir wanita berbeda karena selama ini selalu memakai pakaian tertutup termasuk saat berada di hadapanku. Dan suka sekali melihat ekspresinya yang terkejut dengan kelopak mata yang melebar. Justru langkah kakiku kini semakin memasuki kamar mendekati ke arahnya. Sudah bisa kutebak selangkah aku mendekat, Anyelir akan mundur selangkah juga. Malu-malu kucing. Saat kucium bahkan dia tak menolakku sebelum ngambeknya datang. Tak kurasa sebuah lengkungan ke atas terbentuk di bibirku. "Sudah sana mandi, aku mau bicara," kataku yang memilih duduk di bibir ranjang. Anyelir berdecap-decap, mengentakkan kakinya lantas melangkah menuju kamar mandi di dalam kamar ini. Sekarang sudut pandang Anyelir. Aku benar-benar kesal pada Adi. Saat aku tengah memandangi tubuhku di cermin, sosoknya tiba-tiba muncul, berdiri memandangku dengan wajah syukur aneh. Untung saja aku segera menyambar selimut, sehingga pria es yang setengah meleleh itu tak terlalu lama menelanjangi tubuhku melalui tatapannya. Bisa kurasakan debaran jantung yang berdebar kencang antara takut dan malu melebur jadi satu. Takut jika Adi akan berbuat terlalu jauh, dan malu karena ini untuk pertama kalinya dia melihat bagian tubuhku selain wajah, kaki, dan tangan. Sudah sejam aku di dalam kamar mandi, dan sudah sejak setengah jam lalu aku selesai membersihkan tubuhku. Tapi aku belum ingin beranjak dari sini, enggan rasanya berhadapan dengan Adi. Aku berdecap kesal. Ih. Tapi akhirnya aku buka juga pintunya, dan begitu pintu terbuka, aku begitu saja melewati tubuhnya yang berdiri di ambang pintu. Untung saja aku tak lupa membawa baju ganti sebelum masuk ke kamar mandi. Akhirnya aku berbalik dan kutatap enggan wajahnya yang tanpa senyum itu. "Kenapa kamu akhir-akhir ini menghindari kami?" Aku tertawa sumbang mendengar pertanyaan kami. Jadi dia mengkhawatirkanku karena menghindari Melati, bukan karena menghindarinya. Bukannya sejak awal menikah hubungan kita memang seperti ini? Nyek, please, aku sedang berusaha adil sama kalian. Adil seperti apa yang kamu maksud kalau kamu mengajak Melati dinner dan memberinya cincin, tapi berbohong padaku? Kulihat Adi terkejut. Jawab, adil yang bagaimana yang kamu maksud, Di? Tonton video selanjutnya. Bye-bye. Annyeong. Radio Malam.